adalah panglima perang dari Diponegoro. Ketika nanti saya bacakan tipologi batu nisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah ma ba'dah. Nah, untuk kesempatan di sore hari ini saya menyempatkan diri untuk belusukan ke salah satu tempat seperti biasa di komplek makam Kasepuhan. Ini berada di Dusun Lanjan. Tepatnya ada gumuk di wilayah tersebut. Nah, gumuk itu sama dengan bukit. Di atas bukit atau di puncaknya itu terdapat komplek pemakaman Kasepuhan. Nah, di sini saya akan mengawalinya dari ujung paling barat ke makam yang lebih muda dulu. Nanti kita ke sana, dan di komplek makam ini ada makam sosok tokoh siapa saja dan ada objek apa saja. Nah, ini makam yang di ujung paling barat ya. Di ujung paling barat. Sebenarnya saya dulu itu pernah ke sini. Cuma dulu saya sering eksplornya itu situs batuan candi. Tapi semakin ke sini saya tertarik dengan makam-makam Kasepuhan yang sebenarnya memiliki arti juga pesan moral yang hampir menyerupai dengan relief-relief yang berada di bangunan candi. Kenapa demikian? Karena leluhur kita itu sangat jenius, pandai. Leluhur kita itu memang berasal dari Hindu Buddha. Beliau cerdas, beliau pandai sekali untuk meninggalkan pesannya yang mampu terbaca oleh ahli warisnya, seperti itu. Nah, di sini pun juga demikian. Sebenarnya komplek makam Kasepuhan atau komplek-komplek makam ulama-ulama dahulu itu tidak lepas dari konsep-konsep yang sudah diciptakan oleh leluhur Hindu Buddha sehingga menjadikannya masa transisi. Masa transisi itu masa yang apa ya, alkulturasinya itu mengadopsi lalu diteruskan seperti itu. Bentar, kita cari objeknya dulu. Ini kak, ini ada makam yang secara kebetulan menggunakan batuan candi. Nisannya menggunakan batuan candi. Nah, seperti itu. Itu batuan candi. Tidak bisa dikatakan sebagai komponen jirat makam. Karena apa? Untuk pendukung lainnya tidak ada. Ini memang dekat dengan situs percandian. Nah, di sini nanti kita bisa membedakan antara jirat makam atau komponen bangunan candi. Itu nanti kita bisa membedakan. Nanti akan kita pelajari secara kebersamaan. Ini
Ini makamnya makam muda, cuma memang menggunakan komponen batuan candi. Ini juga sama, ini menggunakan batuan candi, ini komponen candi juga ini. Oh, tapi ini sudah hancur, sudah tidak berbentuk. Sebenarnya ini kotak ini, cuma sudah tidak berbentuk. Ini juga, ini komponen kemuncak, ini atap bangunan candi. Ini sebagai penghias atap bangunan candi. Ini komponen kemuncak, dan ini ada kunciannya, tapi sudah aus. Sebenarnya ini ada mercunya lagi, ada komponennya lagi, tinggi seginilah. Ini mercu, ini kemuncak, tapi ada komponen mercunya lagi. Dan ini ada lagi nih. Nah, kalau ini fix komponen batu candi ini sama ini untuk nisan aslinya, cuma diganti batu candi. Ini sama ini. Lumayan panjang dan lebar komplek pemakaman ini. Kita berada di puncak bukit ini. Mana ya? Jadi kontur tanahnya itu berbukit. Ini puncak sisi barat, terus tengah agak landai, terus naik itu agak ada semacam perbukitan lagi yang di tengah itu, terus ke sana lagi itu baru makam yang disepuhkan Kak. Coba kita ke sana. Pohonnya beringin loh, gede-gede. Adem. Oh, ini nisan baru.
lumayan panjang loh makamnya loh, pohonnya gede-gede. Nah ini ada nisan lagi nih, ini kayak menggunakan batu candi. Ada dua komplek makam. Ini yang disepuhke, maksudnya disepuhke di kompleknya. Kalau yang lebih sepuh memang di sana. Monggo Mbah. Nah ini loh, kalau kita melihat gagahnya Gunung Ungaran dari sini itu kelihatan besar. Nah itu keren kan, coba. Keren banget. Nah kita lanjutkan lagi. Sebenarnya sini itu komponen batuan candi itu banyak sekali yang dialihfungsikan menjadi nisan makam. Cuma kita tidak mengetahui, atau saya tidak mengetahui keberadaan dari batuan candi tersebut. Ini sama ini banyak sekali yang dialihfungsikan. Baik, menawi watu-watu candi niki saking pundi nggih riyen nggih? Mboten ngertos nggih. Oh, nggih. Nggih pun. Nggih, tak mriko sowan mriko. Banyak sekali sebenarnya sini itu batuan candi. Cuma ya itu dialihfungsikan menjadi nisan makam. Nah ketika nanti ada perbandingan antara batuan candi atau komponen jirat makam, nanti kita pelajari di sini. Nah ini juga, ini termasuk batuan candi. Yang dialihfungsikan menjadi nisan makam. Ini terus ada lagi, masih ada lagi. Nah ini batuan candi ini. Batuan candi ini ada kunciannya berbentuk kotak. Ini nah sampai di penghujung akhir kita langsung ke komplek makam Kasepuhan. Nah disinilah komplek makam Kasepuhan itu. Mari kita bahas. Anginnya gede banget. Ini batu candi. Ini nisan Kasepuhan Langgam Mataram Islam awal. Ini. Nah itu keren-keren. Itu Mataraman itu. Cuma langgamnya kayak Jawa Timuran langgami. Wah anginnya gede banget.
batuan candi. Terus ini batuan candi. Banyak sekali batuan candi berceceran di sini. Ini ya kita kesini dulu. Terus ini juga batu candi. Terus ini, nah ini yang kelihatan ini ada taki ini juga batu candi ini. Nah, ini banyak sekali yang dialihfungsikan. Terus ini kita berkunjung atau sowan ke makam Syekh Abdurrahman. Banyak yang menyebutkan Syekh Abdurrahman. Sebenarnya kalau untuk saya pribadi dengan kalimat Syekh itu saya kurang setuju. Nah ini, karena ulama kita itu asli ulama Jawa, jadi penyebutannya kiai seharusnya, bukan Syekh. Kalau Syekh itu penyebutan baru. Ini komponen batu candi. Terus ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah ini juga ini komponen batu candi ini batu candi. Nah kalau saya curiganya ini nisan ini sebenarnya terbalik ini nisan ini terbalik kedua nisan ini terbalik. Kalau ini batu candi, terus itu kalau ini nisan ada sodo lanangi. Nah ini namanya sodo lanang ini namanya sodo lanang, pinggangnya ada 2, terus ini kaki, terus ini kembang awan. Hampir mirip pahatan, mana itu? Hampir mirip pahatan Giri Kedaton ini. Tapi ini eranya Mataram Islam ini. Terus ini yang di luar sini. Nah ini nisan-nisan Mataram Islam ini, awal ini. Awal Mataram Islam awal nih. Kalau ini batu candi ya, batu candi ini. Nah, keren-keren ya, Mataram Islam awal semua ini. Keren ini. Mustaka, bahu, tubuh, terus itu apa? Ada geretan 2 itu pinggang, kaki. Mataram Islam awal nih. Dan ini dikisahkan bahwa beliau yang dimakamkan di sini itu prajuritnya Diponegoro atau panglima perangi Diponegoro. Syekh Abdurrahman itu makamnya yang itu. Kalau itu memang komponen batu untuk jirat makam itu bukan batu candi. Itu bukan batu candi. Nah, ini. Yuk kita masuk. Saya akan membahas tentang komplek makam yang berada di Desa Lanjan, Kecamatan Sumowono. Jika menurut cerita rakyat, makam tersebut adalah panglima perang dari Diponegoro. Dan kira-kira dengan pernyataan tersebut benarkah ketika nanti saya bacakan tipologi batu nisannya? Komplek makam tersebut berada di puncak bukit berdekatan dengan jalan penghubung antar kabupaten.
Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Temanggung. Nah, tokoh yang dimakamkan ini memiliki gelar yang disebut dengan Syekh dan memiliki nama paten yang sudah disebutkan atau yang sudah diceritakan oleh warga sekitar, yaitu Abdurrahman. Menurut cerita warga sekitar, sosok tokoh tersebut juga memiliki nama gelar dalam sistem pemerintahan. Banyak juga yang menceritakan tokoh ini memiliki gelar sebagai senopati yang berasal dari Keraton Jogja, yang notabene beliau adalah pejuang atau laskar dari Pangeran Diponegoro. Nah, benarkah pernyataan dan cerita rakyat yang sudah diyakini dan tersebar luas hingga sampai saat ini? Mari kita kupas benar dan tidaknya cerita rakyat tersebut dengan membaca tipologi batu nisan dan konsep pemakaman versi Mataram yang benar-benar sudah diterapkan semenjak periode Wali Songo. Kalau kita amati, makam Syekh Abdurrahman ini berada di sisi paling utara dan penempatan makam pun berbeda dengan penempatan makam-makam yang lainnya. Tempatnya lebih tinggi. Dengan konsep yang demikian memberikan informasi bahwa makam beliau memang dimuliakan. Nah, di sini ketika berbicara tentang tokoh yang dimuliakan, secara garis besarnya tokoh tersebut memiliki gelar yang diberikan dari pepundennya atau rajanya atau sultan yang memimpinnya kala itu. Sehingga tokoh tersebut dititahkan untuk bisa memimpin salah satu wilayah. Tokoh yang dimaksud juga memiliki gelar dari tingkatan nasab keilmuan yang tidak diragukan lagi. Jadi keistimewaan tokoh tersebut telah memiliki ilmu tata pemerintahan dan ilmu keagamaan. Kalau kita melihat dari komplek pemakaman tersebut, banyak sekali pahatan-pahatan nisan yang memiliki atau tipologinya terbaca langgam Mataram Islam awal. Nah, ini. Sedangkan tokoh yang bernama Abdurrahman berasal dari wangsa Mataram Islam abad 16 pertengahan, memiliki gelar dengan tingkatan ilmu tasawuf yang disebut dengan Syekh. Komplek makam tersebut memberikan informasi yang menunjukkan bahwa pahatan batu nisan yang terdapat pada komplek makam kasepuhan terbaca tipologinya langgam Mataram Islam awal. Keterangan lain, berhubung nisan Syekh Abdurrahman belum terbaca tipologinya, dikarenakan pemasangan nisan tersebut terbalik, dugaan sementara bisa juga nisan Syekh Abdurrahman memiliki langgam Pajang atau Kasultanan Pajang, Jakatingkir atau Hadiwijaya. Kenapa demikian? Karena jarak masa pemerintahan Kasultanan Pajang dengan Kasultanan Mataram Islam itu sangat singkat sekali. Jadi tidak mungkin ketika Syekh Abdurrahman sejaman dengan Pangeran Diponegoro. Sedang kehidupan atau sepak terjang Pangeran Diponegoro masuk ke abad ke-19. Bisa juga dikatakan atau diartikan simbah atau canggah dari Pangeran Diponegoro belum lahir. Makam ini sudah ada di Desa Lanjan, Kecamatan Sumowono. Kenapa demikian? Mari bersama kita cari sumber data yang menyatakan demikian. Ini saya sampaikan beberapa artikel yang mengenai tentang tanggal lahir mulai terhitung dari canggah beliau, dari canggah Pangeran Diponegoro. Nama beliau Sunan Amangkurat IV atau Sunan Jawi, memiliki nama asli Raden Mas Surya Putra. Beliau adalah putra Sunan Pakubuwono I yang lahir dari permaisuri Ratu Mas Blitar pada tahun 1680. Ini masuk Mataram Islam. Sedangkan untuk buyut Pangeran Diponegoro, Hamengkubuwono I atau Raden Mas Sujana, setelah dewasa bergelar Pangeran Mangkubumi, lahir pada tanggal 6 Agustus tahun 1717 dengan ayah
bernama Raden Mas Surya Putra atau Sunan Jawi dengan gelar Amangkurat IV. Jadi Hamengkubuwono I ini memiliki embah yang mendapatkan gelar Pakubuwono I dengan ibu dari seorang selir yang bernama Ayu Tejawati. Beliau merupakan pendiri sekaligus raja pertama kali Kesultanan Yogyakarta. Sekarang Hamengkubuwono II atau embah kakungnya Pangeran Diponegoro. Nama asli Gusti Raden Mas Sundara, putra kelima yang lahir pada tanggal 7 Maret tahun 1750 dengan ayah sebagai pendiri sekaligus raja pertama kali Kesultanan Yogyakarta gelar Hamengkubuwono I dengan ibu dari tokoh permaisuri yang bernama Gusti Kanjeng Ratu Hageng atau Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten. Terus sekarang turun lagi ke ayah Pangeran Diponegoro, Sri Sultan Hamengkubuwono III atau Gusti Raden Mas Surojo dengan nama lengkap Ngarso Dalem Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngaloga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 3 ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Beliau lahir pada tanggal 20 Februari tahun 1769 dengan ayah yang bernama Hamengkubuwono II atau Raden Mas Sundara dengan ibu bernama Gusti Kanjeng Ratu Kedaton. Sedangkan untuk Pangeran Diponegoro sendiri atau Raden Mas Antawirya memiliki nama lahir yaitu Bendoro Raden Mas Mustahar, lahir pada tanggal 11 November 1785. Ayahnya bernama Sri Sultan Hamengkubuwono III dengan ibu bernama Raden Ayu Mangkorowati. Jadi kesimpulannya, canggah dari Pangeran Diponegoro yang bergelar Amangkurat IV belum lahir, makam tersebut sudah ada. Dalam arti makam tersebut sudah ada, makam Syekh Abdurrahman yang berada di Dusun Lanjan atau Desa Lanjan, Kecamatan Sumowono sudah ada. Karena tokoh yang dimakamkan dari kerajaan Mataram Islam awal. Dan tidak mungkin terjadi ketika Syekh Abdurrahman menjadi senopati perang Pangeran Diponegoro karena selisih waktunya kisaran 250 tahun. Pada nisan ini memiliki perbedaan sangat jauh dari nisan-nisan Pangeran Diponegoro. Jika kalian ingin mengetahui nisan-nisan pahatan Pakubuwono atau periode Diponegoro ini, terus ini lagi, ini lagi, ini. Jika kalian ingin mengetahui nisan dengan langgam Pajang, ini nisan langgam Pajang ini. Terus Mataram Islam yang ini nisan Mataram Islam. Sama ndak dengan nisane makam Syekh Abdurrahman di kompleknya, Pak? Sama ndak? Nah, seperti itu. Ketika ingin mengeluarkan fatwa harus ada perbandingannya. Itu nisan-nisan Mataram Islam awal. Terus ini bukan komponen batu candi, melainkan ini jirat makam, ini bangunan jirat makam. Sebenarnya nisane beliau Mbah Abdurrahman ini yang disebut dengan Syekh itu nisane kebalik ini. Terus yang di sana itu yang di sebelah Mbah Abdurrahman itu nisannya juga kebalik, gede itu nisannya gede banget itu. Nah, ketika pembangunan makam seharusnya memang seperti ini. Yang dibangun itu lantainya. Ketika ada peziarah yang masuk dan kita menyediakan tempat duduk, jadi
membuat si peziarah itu merasa nyaman seperti itu. Tapi pembangunan, hindarkanlah dari merubah konstruksi bangunan makam, biar seperti itu makamnya, apalagi harus mengganti nisan. Itu jelas menghilangkan unsur kesejarahannya. Seperti itu. Kalau ini saya apresiasikan, bagus sekali. Itu jirat makame, keren, gede makame. Adalah kalau 2,5 meteran.